Ya, masih di Jabar memilih dan sekarang saatnya kita masih memiliki pertanyaan kepada para kandidat sekalian. Dan pertanyaan itu bisa Anda pilih dari masing-masing abjad yang nanti akan muncul di layar tersebut begitu. Dan yang akan memberikan jawaban pertama adalah kandidat nomor urut 2. Kita langsung tampilkan, sudah ditampilkan dan Anda akan memilih abjad yang mana kandidat nomor urut 2? Saya nyari B aja dah. B. Baik, pertanyaan apa yang ada di balik huruf B? Kita buka. Silakan Indra. Ya, pertanyaannya adalah apa program kerja Anda untuk penegakan hukum birokrat? Waktu menjawabnya 1 menit, dari sekarang kami persilakan. Terima kasih. Masalah hukum yang ada di birokrasi, kita tahu bahwa perencanaan awal itu akan menjadi masalah ketika kemudian tidak ada pengawasan dari awal. Sehingga harapan kami, tentu saja perencanaan dalam pembangunan, setiap pembangunan untuk kepentingan pembangunan kemasyarakatan maupun pemerintahan, itu harus diawasi dari awal. Dan saya minta agar KPK bukan hanya melakukan penangkapan, tapi melakukan upaya-upaya pencegahan dari awal, dari perencanaan. Dan harapan saya adalah ketika kemudian ini sudah dimulai dari awal, maka pada saat pelaksanaannya tidak akan terjadi kebocoran-kebocoran anggaran, dan disitulah mulai penegakan hukum dilakukan oleh aparatur birokrasi di pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Langsung ke kandidat nomor urut 3. Kami sajikan 8 pertanyaan, silakan memilih salah satunya melalui abjad. Saya akan ambil D sesuai dengan nama saya. Baik, D. Pertanyaan apa yang ada di balik huruf D? Apa penyebab rendahnya iklim investasi di Jawa Barat dan apa solusinya? Silakan, waktunya 60 detik. Saya mulai dari sekarang. Terima kasih Mbak Fesi, dan kalau kita melihat sebetulnya iklim investasi di Jawa Barat itu tertinggi di nasional. Namun permasalahan utama ini adalah infrastruktur investasi tersebut. Oleh karena itu kami harus memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur investasi dan memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman bagi investasi. Investasi tidak harus masuk dari luar negeri saja, namun juga harus kita galakan investasi lokal. Artinya pedagang-pedagang tahu, sentra-sentra batik, sentra-sentra ekonomi yang lain, ini harus kita galakkan. Pembangunan infrastruktur berkaitan juga penguatan modal kerja. Tentu ini harus kita lakukan bersama-sama barengan dengan Bupati Wali Kota. Karena yang memiliki daerah untuk mengeluarkan izin mendirikan bangunan, untuk memberikan AMDAL, itu adanya di kabupaten kota. Tidak mungkin kita menyelesaikan tanpa kita duduk bersama-sama dengan pemerintah kabupaten. Demikian Mbak Fesi. Oke, baiklah. Waktunya masih ada? Baik, terima kasih. Kandidat nomor urut 4, silakan memilih abjad apa? Saya memilih abjad yang nomor 1, A. A, baiklah. Pertanyaannya adalah, apa langkah konkret mengatasi rendahnya jumlah kualitas SDM Pemda Jawa Barat? Silakan. Ya, sebagaimana saya katakan tadi bahwa SDM menjadi faktor utama, sebab tanpa SDM yang unggul tidak akan pernah mungkin kita mendapatkan keunggulan. Tentu birokrasi adalah unsur penting dalam menjalankan visi misi seorang gubernur. Oleh karenanya, jadi langkah konkretnya adalah pemberdayaan birokrasi, pelatihan mereka, pendidikan mereka. Kami akan punya program dalam rangka memperkuat birokrasi itu untuk mengirim 300 sampai 600 dokter ke luar negeri. Itu juga adalah salah satu langkah. Langkah berikutnya adalah langkah menyekolahkan mereka ke jenjang S2, jenjang S3 di dalam negeri. Kemudian juga pembelajaran yang terus-menerus, pelatihan yang terus-menerus. Dan semua itu dana dari APBD? Pasti dari APBD, tidak mungkin dari dana yang lain. Dan dengan cara seperti itulah kemudian open minded terjadi pada birokrat kita. Dengan demikian mereka sangat welcome untuk memicu pertumbuhan ekonomi termasuk pelayanan publik sehingga kemajuan bakal bisa dicapai. Oke, baiklah. Tepat sekali. Selesai langsung Pamungkas. Kandidat nomor urut 5 ingin memilih huruf apa? Huruf kelima yaitu huruf E. Huruf E, dan pertanyaan di balik huruf E adalah, apa langkah konkret mengatasi serbuan agresif mafia narkoba di Jawa Barat? Kita tanyakan langkah konkretnya, jadi harus straight to the point karena waktu Anda terbatas. 60 detik dari sekarang. Ya, tentu kerjasama secara sinergis, tidak ada pilih tebang siapapun pelakunya. Kita langsung bekerja sama dengan kepolisian, proses hukum harus dijalani, tidak ada tawar-tawaran, tidak ada suap-suapan, tidak ada pungli.
maka kami yakin bisa. Penegakan narkoba juga kita lihat bagaimana harus dibenahinya pelabuhan-pelabuhan kecil seperti yang ada di Cidaun gitu ya. Pelabuhannya harus dikelola menjadi memiliki potensi tidak hanya untuk para nelayan kita, untuk industri perikanan kita, tetapi di pelabuhan-pelabuhan kecil itu biasanya ada transaksi narkoba di situ, ada indikasi ke arah itu. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur di Jawa Barat juga menjadi kuncinya. Ya. Oke, baiklah. Masih ada waktu ingin ditambahkan, Ya, silakan wakilnya? Kang Teten. Ya, yang paling penting juga saya kira memang jalur distribusi narkoba itu. Ya, tadi sudah disebutkan lewat pelabuhan dan ini harus diperketat. Dan Jawa Barat saya kira banyak pintu bisa masuk dari pantai-pantai di Jawa Barat. Oke, baiklah. Waktunya sudah habis. Dan masih ada satu kandidat lagi untuk menjawab pertanyaan yang ada di balik huruf yang kami sembunyikan ini. Silakan, kandidat nomor urut 1. Kita ambil yang tengah aja, huruf G. Huruf G ya, G. huruf G. Dan pertanyaannya adalah, apa solusi konkret mengatasi kekurangan guru di Jawa Barat? Silakan. Jadi, guru-guru ini kan selama ini juga banyak yang masih honorer. Tapi sementara tingkat profesionalismenya kita masih pertanyakan. Maka sebetulnya konsistenlah pemerintah itu, termasuk di dalamnya pemerintah daerah, untuk konsisten dengan 8 standar pendidikan yang ditentukan dalam Undang-Undang Pendidikan itu sendiri. Nah maka sebetulnya kalau dikatakan kurang, produk daripada perguruan tinggi cukup banyak, tapi tidak termanfaatkan secara baik. Masalahnya apakah itu kekurangan informasi, apakah dalam sistem pengrekrutan masih sangat dipengaruhi oleh budaya kolusi dan nepotisme. Maka untuk mengatasinya, kita mesti pendataan yang jelas, mesti kita pemerintahan yang akurat dan kerjasama dengan perguruan-perguruan yang memproduksi guru-guru, di mana di Bandung, di Jawa Barat ini banyak sekali perguruan tinggi yang memproduksi guru itu dari mulai tingkat perguruan tinggi sampai Baik, tingkat menengah. waktunya sudah habis. Kita berikan aplaus. Yang kami pertanyakan selalu langkah konkret dan jawaban yang langsung karena memang waktunya terbatas. Dan kami ingatkan juga agar wakil-wakil Anda juga diberikan porsi yang sama dan juga kesempatan yang sama. Karena apa? Anda tidak memimpin sendiri, namun memimpin sebagai tim berdua. Ya, kami akan segera kembali sesaat lagi.